Hey guys, welcome back to another video. Dimana hari ini itu sudah tanggal 5 Juli. Itu artinya beberapa dari kalian sudah mulai menghadapi UTBK yang gelombang pertama. Nah, aku pribadi berdoa supaya kalian semua lancar ngerjain UTBK-nya, dan semoga hasilnya nanti yang terbaik dan kalian bisa diterima di PTN dan jurusan yang kalian minati. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para peserta UTBK yang bisa membuat kalian gagal SBMPTN. Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip. Langsung kita masuk ke nomor 1. Nah, kesalahan yang pertama itu adalah kurangnya persiapan. Nah, kurang persiapan ini bukan berarti kalian harus persiapan dari kelas 10. Nggak harus kayak gitu, karena aku pribadi dulu cuma persiapan dari kelas 12 semester 2, dan puji Tuhan dikasih kesempatan untuk lolos SBMPTN. Nah, jadi yang aku artiin dari kurang persiapan di sini itu artinya kalian kurang latihan soal, terus kalian kurang menguasai berbagai macam tipe-tipe soal. Apalagi yang pengetahuan kuantitatif itu kan berbagai macam banget ya, ada yang soal gambar lah, soal cerita, soal tabel, ada yang soal macem-macem. Kalian harus kuasai semua tipe soalnya, jangan sampai kalian belajarnya tuh yang itu-itu terus gitu. Terus kalian juga bisa aja kekurangan persiapan dalam memperluas kosakata, yang penting banget buat ngehadapin soal-soal yang bacaan itu. Jadi kalau aku pribadi, aku memberi saran kepada kalian supaya kalian itu banyak-banyaklah latihan soal, dan kalian juga banyak-banyak melatih cara menghitung cepat, dan juga kalian juga harus menghafal rumus-rumus yang harusnya sudah dihafalkan tapi di luar kepala. Jadi jangan sampai kalian tuh cuma hafalnya setengah-setengah doang atau asal hafal doang, karena percayalah nanti waktu UTBK pasti kalian itu sempat ngeblank. Jadi kalau misalnya kalian sudah hafal di luar kepala, itu bakal lebih memudahkan kalian, dan kalian juga bakal lebih menghemat waktu dalam mengerjakan, karena kalian nggak perlu mengingat-ingat lagi rumusnya karena kalian sudah hafal di luar kepala gitu. Nah, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan adalah kurang teliti. Nah, kurang teliti ini ada banyak banget. Bisa kurang teliti dalam membaca soal, atau kurang teliti dalam memilih jawaban. Nah, biasanya kalian itu kan pasti sering tuh cepet-cepet baca pertanyaannya. Kadang semuanya nggak dibaca, cuma baca sebagian doang, terus kalian nyimpulin sendiri yang ditanyain itu apa. Nah, itu adalah kesalahan terbesar juga, karena kadang banyak juga pertanyaan yang menjebak. Jadi pastikan kalian baca soalnya sampai akhir, dan jangan cepet-cepet bacanya. Jadi pastiin kalian tahu persis kalau misalnya yang ditanyain itu apa. Jadi jangan asal baca selewat-selewat doang, nanti kalian bakal susah nemuin jawabannya. Dan pasti kalian juga kebingungan kalau misalnya kalian cuma baca selewat-selewat doang. Jadi baca dengan baik, dan jangan baca sebagian doang, baca semuanya. Terus kalian juga kadang terlalu cepat memutuskan pilihan jawaban, apalagi kadang yang kayak soal penalaran umum gitu-gitu. Kadang kan itu banyak banget pilihan jawaban yang menjebak. Kadang dari A, B, C, D, sama E itu kadang pilihan yang B waktu kalian baca itu kalian kayak udah ngerasa, oh kayaknya ini jawabannya bener deh, ya udah deh gue pilih yang B, terus kalian gak baca pilihan yang C, D, sama E. Nah, kalau kata aku itu salah banget, karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, kalau aku ngerjain penalaran umum itu kadang soal banyak pilihan jawaban yang ternyata itu tuh menjebak gitu. Jadi kadang kita mikir itu jawabannya, taunya bukan. Jadi menurut aku kalian harus baca pilihan jawabannya sampai akhir. Kadang kalian bisa mikir aja yang B itu bener, terus kalian nggak baca sisanya, padahal sebenarnya jawabannya itu ada di E. Jadi kadang kalian harus bandingin antara B sama E, ini lebih tepat yang mana ya? Oh ternyata lebih tepat yang E. Jadi kadang suka kayak gitu teman-teman. Jadi pastiin kalian baca pilihannya sampai akhir, jangan terlalu pede sama jawaban kalian gitu. Nah, kesalahan yang ketiga adalah panik. Nah, panik ini sering terjadi sih sama semua orang, apalagi kita semua tahu UTBK ini kesempatan datangnya itu cuma sekali, jadi kalian harus melakukan yang terbaik. Nah, tapi aku pribadi menyarankan kalian untuk tenang, karena kalau misalnya kalian sudah panik, kalian pasti ngeblank, dan apa yang kalian baca tidak akan terserap dengan baik. Dan kalau misalnya kalian ketemu sama soal yang hitung-hitungan, pasti kalian gak ngerti ini harus diapain dulu, kalian harus ngontak-antiknya gimana, kalian pasti udah keburu ngeblank karena kalian panik. Nah, kalau aku pribadi menyarankan kalian sebelum ujian dimulai itu ada banyak waktu untuk menenangkan diri kalian sendiri. Jadi kalian jangan sampai
dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang membuat kalian tertekan waktu ngerjain. Jadi kalian harus berpikir positif dan mencoba untuk tenang. Jadi kalian bayangin kalian kayak ngerjain di rumah aja, berasa kayak ngerjain tryout online. Jangan terlalu merasa tertekan banget, apalagi kalau misalnya beberapa dari kalian ada yang mungkin nggak punya cadangan swasta, jadi kalian merasa kalian harus lolos di SBMPTN kali ini. Kalau misalnya nggak lolos, kalian kebingungan. Nah, kalau misalnya kalian ada di posisi seperti itu, kalian coba tenangin diri kalian, jangan terlalu menekan pikiran kalian. Misal kalian harus lolos SBMPTN kali ini, jangan terlalu mikir kayak gitu, itu jadi kayak nggak baik buat kalian. Kalian buang dulu semua pikiran negatif, jangan keburu takut misalnya soalnya susah terus kalian nggak bisa ngerjain, takut nggak lulus SBMPTN, bahkan kalian berjuang aja kalian udah takut duluan. Kalau misalnya kayak gitu, itu merugikan diri kalian sendiri. Jadi kalau kata aku, kalian lakukan yang terbaik. Kalau misalnya urusan keterima atau enggak itu urusan belakangan. Yang jelas kalian pusatkan pikiran kalian ke UTBK dulu, jangan mikirin yang macem-macem, jangan mikirin yang terburuk dulu. Jadi tenangin diri kalian dan berusaha semaksimal mungkin buat mengerjakannya dengan tenang gitu. Nah, aku sendiri punya tips daripada kalian terintimidasi sama rasa takut. Kalian mending memenuhi otak kalian dengan motivasi-motivasi yang positif. Contohnya, kalian perkatakan perkataan iman. Jadi, kalian harus ngomong ke diri kalian sendiri kalau kalian pasti bisa, kalian pasti keterima, kalian pasti nanti lancar, semuanya dilancarin ngerjainnya. Jadi, kalian harus beriman dulu, jangan pesimis dulu di awal, teman-teman. Yang keempat adalah salah satu skor kecil. Nah, kita semua tahu kan teman-teman, dari antara 4 subtes yaitu PU, PBM, dan juga PPU, dan juga PK, itu bakal dilihat skor rata-ratanya. Nah, jadi nggak cuma dilihat salah satu atau salah satu yang dilihat pembobatan lebih besar. Jadi semuanya itu dilihatnya adil, yaitu rata-ratanya. Nah, jadi aku pribadi menyarankan jangan sampai ada satu skor yang kecil. Jadi kalau misalnya satu skor itu kecil, bisa menurunin skor rata-rata kalian. Nah, jadi untuk menghindari hal ini supaya nggak terjadi itu gimana sih? Yang pertama, kalian harus tahu titik lemah kalian. Jadi di antara 4 subtes itu, kalian harus bisa nyimpulin mana yang titik terlemah kalian, mana yang kalian paling kecil skornya. Kalau misalnya kalian uji coba, itu mana yang paling kecil, atau mana yang paling kalian nggak suka dan paling kalian nggak ngerti. Kalau misalnya kalian udah tahu nih, oh ternyata aku tuh nggak bisa belajar penalaran umum, atau aku tuh emang lemahnya di penalaran umum, dia skornya paling kecil di antara semuanya kalau misalnya setiap kali tryout online. Nah, berarti kalian harus memperkuat atau mengasah kemampuan kalian di situ. Jadi pertama-tama kalian harus fokus di titik lemah kalian. Jadi kalian harus banyak latihan soal lagi di penalaran umum. Kalian juga harus banyak perluas kosakata kalian gitu. Dan latihan supaya kalian bisa bacanya itu nggak terlalu lama yang gimana-gimana. Itu semua terserah kalian gimana caranya supaya kalian bisa meningkatkan skor penalaran umum kalian gitu. Jangan sampai nanti skor rata-rata kalian itu turun karena penalaran umumnya kecil. Nah, yang kedua, kalian juga harus memperkuat di titik terkuat kalian. Jadi misal kalian tahu kalian itu kuatnya di pengetahuan kuantitatif. Kalian memang dari dulu suka soal yang hitung-hitungan. Kalian lebih suka soal yang mengutak-ngatik gitu, kayak pengetahuan kuantitatif. Nah, berarti kalian asahlah di pengetahuan kuantitatif supaya nanti amit-amit kalau misalnya 3 subtes kalian sisanya itu nilainya nggak terlalu bagus, maka si pengetahuan kuantitatif ini bisa ngatrol skor rata-rata kalian gitu. Jadi kalian harus fokus ke titik lemah kalian dan memperkuat lagi di titik terkuat kalian gitu, supaya nanti empat-empatnya hasil rata-ratanya itu bisa bagus, jangan sampai salah satunya kecil. Jadi kalian harus fokus di semua subtes, jangan sampai kalian fokus ke salah satu doang gitu. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, nggak bijak dalam memilih soal. Nah, kita semua tahu kan teman-teman, kalau misalnya waktu yang disediakan untuk mengerjakan UTBK itu sangat singkat. Jadi kalian itu harus bijak-bijak dalam memilih soal yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu.
Jadi kalian itu harus kerjain yang gampang dulu. Jangan sampai kalian terlalu ngekeh, kalian bisa ngerjain si soal itu, terus kalian gak mau pindah-pindah ke soal lainnya. Nah, itu adalah kesalahan yang fatal banget karena waktu kalian bakal terbuang di soal itu. Nah, terus aku juga kayaknya pernah nyampein hal ini di video aku sebelumnya. Kalau misalnya kalian ngerjain soal pengetahuan kuantitatif, kalian misal ketemu ada soal, kalian sebenarnya bisa ngerjain soal ini, tapi membutuhkan waktu yang lama, maka kalian skip dulu aja. Kalian harus ngerjain soal yang gampang dan yang membutuhkan waktu lebih singkat lebih dahulu, supaya amit-amit kalau misalnya kalian nggak sempet ngerjain semua, maka endingnya kalian mengerjakan lebih banyak jumlah soal. Jadi kalian prioritaskan yang mudah dan juga yang membutuhkan waktu lebih cepat dulu. Jadi jangan sampai kalian terlalu fokus di soal yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, terus aku juga punya tips, sebaiknya kalian isi semua. Jadi kalau misalnya kalian memang kehabisan waktu dan gak sempet ngerjain semuanya, maka isi aja, isi apapun. Tapi kalau bisa isi yang mungkin. Jadi jangan sampai kalian udah tahu itu jawabannya nggak mungkin, tapi kalian malah milih yang itu. Jadi kalian kalau bisa ngasal, tapi ngasalnya yang nggak terlalu ngasal gitu. Jadi kalian harus coret dulu kemungkinan yang paling nggak mungkin antara dua ini gitu. Misal kalian baru boleh ngasal gitu. Karena rugi banget kalau misalnya kalian nyisain satu nomor yang nggak diisi, karena di sini kan nggak ada sistem minus. Jadi mau nggak mau kalian harus isi semua. Barangkali aja kalian hoki terus taunya bener gitu. Nah, kalau kayak gitu itu bisa naikin nilai kalian. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal susah, kalian skip dulu, nanti itu save for later aja. Kalau misalnya masih ada sisa waktu, kalian baru kerjain yang itu. Nah, kalau misalnya ngecek ulang kalau ada waktu aja. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai semua, ataunya ada waktu luang, kalian baru boleh cek ulang gitu. Nah, that's all guys buat video kali ini. Semoga aja setelah kalian nonton video ini, kalian jadi lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mempersiapkan diri maupun dalam mengerjakan soal UTBK nanti. Nah, semoga aja kalian semua lancar semua UTBK-nya dan bisa keterima di SBMPTN kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian supaya video ini sampai ke orang-orang yang membutuhkannya. Dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, karena aku kedepannya bakal sering-sering upload video tentang UTBK, dan supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan kalian juga bisa cek video-video yang sebelumnya sudah aku upload, karena aku upload banyak banget video tentang trik-trik dan juga strategi-strategi dalam menghadapi soal UTBK. Kalian bisa cek di playlist yang sudah aku buat di sini. Dan pastiin kalian nyalain tombol bell notifikasi di bawah supaya kalian bisa diberi notifikasi waktu aku mengupload video baru. Jadi stay safe and stay healthy. Bye guys!